Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Asnur, nama lengkapnya Asnur Eskom Mkom. Saya seorang dosen teknologi informasi di bawah program studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Taruna-taruna yang atau mahasiswa yang berada di bawah prodi Ketatalaksanaan ini difokuskan untuk bisa menjadi manajer di industri pelayaran. Tentunya harus mampu memahami, mampu menggunakan, atau harus meningkat literasi digitalnya setelah lulus dari PIP Makassar ini. Pada semester 4 adalah semester yang merupakan tahun kedua yang setelah masuk semester 5 dan 6 mereka harus praktek di industri pelayaran. Dan di semester 4 biasanya kami memberikan pembekalan-pembekalan agar memudahkan mahasiswa atau taruna itu ketika praktek di perusahaan pelayaran. Kali ini saya akan membawakan perkuliahan pertemuan kedua pada semester 4 pada mata kuliah Teknologi Informasi di subtopik Design Thinking. Ini adalah pertemuan kedua di dalam semester tersebut. Mereka dibekali dengan metode pemecahan masalah dengan menggunakan design thinking. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan design thinking dalam mengidentifikasi masalah pengguna dan merancang solusi teknologi yang relevan, kreatif, dan dapat diuji pada operasional maritim atau di industri pelayaran. Subcapaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip design thinking, mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui proses empati, kemudian merumuskan masalah berdasarkan explore data pengguna, menghasilkan beberapa alternatif solusi dari teknologi, kemudian mampu merancang prototipe sederhana. Yang keenam adalah menguji prototipe dan menggunakan umpan balik untuk perbaikan. Yang terakhir adalah mempresentasikan proses dan hasil design thinking secara sistematis. Aplikasi untuk kegiatan industri pelayaran, nah itu kurang lebih sama. Di industri pelayaran kenapa dianggap sebagai masalah yang kompleks juga karena masalah itu bukan hanya satu orang dengan satu orang lagi, tapi ketika ada masalah transportasi di dalam, itu banyak orang yang terlibat di dalam, banyak stakeholder yang terlibat di dalam. Kalau saya sebut stakeholder, kalian bisa paham apa yang dimaksud dengan stakeholder di lingkungan pelabuhan? Ya, institusi. Stakeholder itu pihak-pihak. Misalnya ada pihak apa saja kalau di dalam industri pelayaran? Kalau di pelabuhan, taruhlah kita ada di pelabuhan nih. Ya, KSOP, Syah Bandar, ada juga kepolisian ya. Ada bea cukai, imigrasi. Itu semua adalah stakeholder. Termasuk stakeholder itu misalnya Pelni. Terus stakeholder dari sisi yang punya kapal itu juga sama. Gitu. Kemudian ada juga stakeholder dari sisi pengguna. Misalnya orang penumpang yang masuk ke dalam itu juga termasuk stakeholder. Itu yang di dalam situ. Nah, misalkan di dalam itu kalian tahu kan di dalam industri pelayaran itu ada masalah seperti lambatnya penanganan untuk bongkar muat misalnya. Kemudian ketika ada barang datang itu masih sulit mobil-mobil bisa mengakses dengan cepat barang-barang tersebut. Padahal di kita ini
kelemahan di kita ini di sisi logistik adalah bagaimana itu ketika barang sampai itu bisa cepat didistribusikan gitu. Nah ini untuk bisa mempercepat jalur distribusi ini ya butuh semuanya harus uh, berkontribusi. Semua stakeholder harus berkontribusi. Kalau enggak tidak akan selesai masalahnya gitu. Nah, kita akan belajar bagaimana menggunakan design thinking untuk mengatasi hal tersebut. Gitu. Nah, apa sih itu design thinking? Ini sering kita mendengar ada namanya desainer juga, tapi ini ada melengket kata thinkingnya. Ada masih ingat kata bahasa Inggris think itu apa? Berpikir. Ada juga yang think tapi menggunakan G. Nah itu berarti barang. Jadi jangan sampai mengarah di situ. Nanti ada perbedaan lagi. Jadi ini sebuah model berpikir tapi menggunakan mode desain. Gitu. Nah apa tanda-tandanya? Yang pertama ini terkait ada human center. Jadi dia berfokus kepada orangnya. Misalnya sebagai contoh yang paling simpel, misalnya kalau kalian nih, saya mau bikin aturan tentang taruna, maka saya harus berbasis ke tarunanya. Saya harus memahami dulu tarunanya itu seperti apa, kebutuhannya apa saja. Kemudian saya membuat peraturan. Nah, salah satu misalnya boleh peraturan, boleh juga sistem informasi misalnya. Nah, tapi saya harus berangkat itu rancangannya dalam bentuk atau saya harus berangkat dari kebutuhan dari si penggunanya langsung. Berbasis ke orangnya. Kalau saya tidak fokus ke kalian, saya langsung saja buat misalnya peraturan. Kemudian saya langsung buat atau saya bikin sebuah sistem informasi, aplikasi. Saya buat saja menggunakan persepsi saya. Itu bisa jadi ketika saya launching kalian tidak bisa gunakan. Apa maksudnya nih aplikasi ya? Gitu. Ya nanti kita bisa evaluasi dengan aplikasi kita yang kita gunakan di sekarang ya. Misalnya aplikasi Siakat, aplikasi Napi Kampus. Apakah itu udah cocok dengan kebutuhan kalian? Gitu. Kemudian tadi ini fokusnya ke human center, berpusat ke orang. Kemudian ada iteratif dan kolaboratif. Nah, ini iteratif berarti pengulangan. Ya, ini kolaboratif berarti bekerja sama. Semua yang dibangun metode-metode yang sudah dibuat sebagai satu solusi itu harus diulang kemudian berkolaborasi. Dia cek apakah ini sudah sesuai apa belum sesuai. Gitu. Kalau dia tidak sesuai itu pasti akan ada biasnya akan tidak cocok gitu. Nah, kita next di Nah, ini kalau lihat istilah seperti ini, kalian kira-kira bisa paham artinya nih? Doing the same thing over and over and expecting different result, kayak melakukan hal yang sama terus menerus dan berekspektasi bakal dapat hasil yang berbeda. Ya. Kalau sana bahasa Inggris ya? Oke. Nah, ini satu kalimat yang sangat simpel tapi sebenarnya bisa kita jadikan sebagai pedoman juga ya. Terkadang ada orang yang pengen merubah nasibnya tapi dia tidak ngapa-ngapain. Yang paling simpel misalnya ada siapa namanya? Ilham. Ilham ini ada kebetulan di kampung ini terus ada gadis yang dia idam-idamkan. Misalnya dia cakep gitu ya. Terus pengen kapan nih saya bisa kenalan sama dia. Ya sampai dia berpikiran nanti saya mau kasih jadi istri segala macam gitu. Nah, ketika dia hanya berpikiran seperti itu saja, duduk-duduk, lihat-lihat saja, hanya mengagumi ketika dia lewat, tidak akan berubah hubungannya dengan si gadis tersebut sepanjang dia tidak melakukan sesuatu. Gitu. Nah, dia harus mulai mungkin dengan memberi
mengadakan pendekatan dulu ke orang tuanya atau temannya mungkin, seperti apa sih hobi dari si gadis tersebut. Nah, mulai ada pendekatan-pendekatan tersebut. Nah, itu steppingnya. Sama juga dengan kalian sudah ada di sini, ketika kita mau berkembang eh, harus bisa memastikan, bisa memilah-milah tahapan-tahapan. Ketika saya mau meraih kondisi seperti misalnya kondisi di sana itu, berarti saya harus melangkah step by step. Tidak akan sampai saya ke sana kalau saya tidak melakukan sesuatu. Gitu. Jadi ini dia mengartikan bahwa sesuatu yang bodoh kalau misalnya kita terlalu banyak harapan sementara kita tidak pernah berubah gitu. Tidak ada yang berubah. Kemarin itu gayanya hanya belajar 1 jam, terus pengen lulus dengan nilai tinggi, dan besoknya masih 1 jam juga. Nah, kecuali ketika besok lagi dia tambah lagi menjadi 2 jam, habis itu 3 jam, atau ada mungkin hal-hal lain yang harus dia tambahkan lagi. Ini konsep dari design thinking. Nah, ini ada yang harus juga dipahami. Ada perbedaan antara desainer dan design thinking. Nah, kira-kira apa perbedaannya di sini? Ya, dari sini bisa kita lihat ya, dari bahasanya. Kita coba diartikan aja. Kalau desainer itu making people want things. Itu desainer. membuat sesuatu yang orang tahu. Ya. Jadi kalau yang pertama itu desainer itu saya menciptakan sesuatu, misalnya membuat baju yang ketika orang lihat, pengen nih, saya mau nih. Orang mau mendesain mobil dengan gaya segala macam, baru dia lihat, saya mau mobil ini nih. Itu. Tapi kalau design thinking, ya dia making things people wants. Jadi dia berbasis kebutuhan. Itulah tadi kenapa disebut sebagai berbasis kepada manusianya. Karena saya akan menciptakan sesuatu berdasarkan kebutuhan orang. Saya melihat orang itu kira-kira apa sih butuhnya. Misalnya kalau sekarang ini jam-jam taruh jam-jam siang, maka yang saya harus pikirkan bagaimana misalnya taruna itu ketika jam siang itu tidak mengantuk. Gitu. Bisa saya ciptakan anti ngantuk, misalnya yang ada alat misalnya di sini, ketika saya tertidur dia bisa nyolek saya. Ya, itu salah satu solusi. Atau mungkin kalau pakai alat mungkin susah. Saya jualan minuman saja. Apa sih yang supaya orang bisa tidak ngantuk-ngantukan? Saya bikin kopi misalnya. Nah, itu artinya basis kebutuhan orangnya. Karena kalau saya salah bikin produk, saya bikin produk tapi tidak laku. Orang cuma lihat apa ini dijual. Misalnya saya buka bengkel motor, tapi lingkungan saya itu kos-kosan yang menerima hanya kos putri misalnya, ya tidak akan laku ya, tidak cocok antara yang saya jualan biasanya laki-laki suka, tapi justru lingkungan saya itu samanya perempuan. Itu yang tidak pas. Yang pas kalau kira-kira apa kira-kira? Kalau kos-kosannya yang putri semua di sekitar Anda, nah, cocok sekali. Ya, cocok gitu ya. Jadi kalau mau yang seperti itu supaya laku ya, dia jualan skincare. Ya, sudah mulai matching ya. Nah, kita lanjut lagi. Apa risiko tanpa metode design thinking? Saya tidak tahu kalian apakah masih pernah ketemu istilah yang namanya atau barang yang namanya BlackBerry? BlackBerry, handphone, Yes. Ya. Ada BlackBerry, terus ada juga dulu Nokia. Ya. Nah, itu kalau cuma merek-merek ya. Tapi yang paling beda itu adalah operating sistemnya, sistem operasinya. Itu. Barang tersebut dibuat, kemudian ada yang muncul baru. Namanya Android. Android itu
sebenarnya kalau touchscreen itu sudah lama sebelumnya. Tapi dengan munculnya handphone berbasis Android ini, fleksibilitas pengguna itu menggunakan touchscreen itu lebih terasa gitu. Dia lebih bebas gitu menggunakan. Nah, ketika muncul ini sistem touchscreen ini, BlackBerry semuanya tidak ada orang kaya atau tidak merasa keren itu dulu kalau tidak menggunakan BlackBerry. Tapi hanya dengan hitungan berapa bulan dia langsung tewas gitu. Kita kira-kira apa masalahnya? Ya masalahnya kayak seperti ini. Dia tidak mampu melihat, oh ternyata terjadi perubahan paradigma. Terjadi perubahan kebutuhan oleh masyarakat tentang berkomunikasi. Gitu. Terlalu pede dengan ini sudah keren nih. Dia tidak mampu, dia tidak kebawa melihat pengguna saya itu ternyata sudah berubah loh. Gitu. Nah, model seperti ini akan bisa membuat tiba-tiba sebuah produk misalnya hilang. Padahal itu produk paling paling keren sebenarnya. Gitu. Malah dulu kalau misalnya orang pegang BlackBerry terus ada handphone yang satunya itu BlackBerry itu mungkin dipegang-pegang gitu, biar kelihatan gitu. Apalagi kalau jalan-jalan ke mall dia kasih lihat, oh saya lagi ini. Karena mau dianggap dulu menjadi citra itu bahwa orang yang sukses itu pakai BlackBerry. Gitu ya. Nah ini banyak sekali. Contohnya yang sama kurang lebih yang tadi ketika kita membuat produk tidak sesuai dengan kacamatanya si pengguna, maka potensi itu ditinggalkan sangat besar sekali. Gitu. Ini bisa kalah terus ketika bersaing. Ya misalnya kalau yang laki-laki nih suka balapan motor. Kalau kamu ndak pernah ngecek update lagi, oh ternyata motor itu harus dibuat seperti ini, harus dirubah A, B, C, D untuk bisa lebih kencang, ya kamu akan ketinggalan. Gitu. Nah, itu kita tidak bisa bersaing. Ini ada berbagai macam lagi ya sumbernya. Nah, inti dari desain thinking itu adalah ada siklusnya ini. Jadi mulai dengan membuat ide, kemudian setelah ide-idenya itu ada, kemudian dibangun. Setelah dibangun, disebarluaskan, diuji coba, di launching, kemudian akan dipelajari lagi. Kira-kira masih ada kekurangan nggak? Oh ternyata masih kurang nih, ada kurangnya. Oh masyarakat itu senangnya kalau motor senangnya kalau ada stiker barunya seperti ini. Soalnya dulu tuh kalau kendaraan yang bagus itu kalau stikernya rame. Sekarang mungkin udah beda ya. Tapi zaman dulu seperti itu. Nah ini siklus. Tadi itu selain berfokus kepada penggunanya atau human center, dia juga fungsinya adalah iterasi. Jadi pengulangan. Sistem akan bagus terus kalau siklus ini berjalan. Misalnya Gojek. Gojek itu kenapa masih enak terus kita pakai? Dia punya riset and development ini akan bergulir terus ini. Makanya sedikit-sedikit kita ada minta update. Hari ini ada tambahan apa gitu, ada lagi tambahan lagi. Nah, itu karena siklus ini nih. Dia akan berulang terus mengecek apakah ada sesuatu yang baru atau tidak gitu. Ya. Nah, ini sekarang kita akan masuk dengan sebuah masalah yang terjadi sekitar April tahun 2025. Tahun 2025 itu di Tanjung Priok terjadi antrian kemacetan truk hingga 8 km. Jadi ada 4 ribuan truk itu mengantri mau masuk ke dalam. Kenapa terjadi hal tersebut? Nih, ada ini 4.000 truk berlogistik yang terjebak. Jadi terjebak macet. Ini terjadi bisa karena adanya misinformasi. Mereka sudah berpapasan di hari H yang sama mau memasuk semua ke pelabuhan Tanjung Priok. Berpapasan semua, ngumpul semua 4.000 truk. Kira-kira ini bisa kita hindari kalau apa kira-kira?
sesuatu kan menjadi macet ketika semuanya bersamaan keluar. Ya, artinya kita butuh pengaturan apa? Pengaturan jadwal. Antrian harus diatur. Gitu. Nah, untuk bisa mengatur kapan truk nomor 1 sampai misalnya 50 itu, kira-kira apa pertimbangannya? Kalau di dalam sebuah pelabuhan. Ya, otomatis tadi terdapat ada data yang mencatat misalnya mobil nomor 1 sampai 50 itu kapalnya belum datang misalnya. Tanggal nanti datang misalnya 1 hari kah atau tanggal berapa gitu. Nah, kalau ketahuan jadwal kapalnya itu bisa di-matchingkan dengan kapan truk itu harus masuk. Nah, di sini berarti kita butuh sebuah apa kira-kira yang dibutuhkan? Butuh polisi? Apakah butuh polisi atau butuh sistem? Iya. Kita butuh sistem informasi yang mengkolaborasi ini semua informasi dari semua stakeholder yang tergabung di dalam logistik ini. Kalau di dalam pelabuhan misalnya ada bagian administrasi pelabuhan, dia yang mengatur lalu lintasnya. Ketika kapalnya nanti ini dari mobil A, B, C, D sekian, belum ada jadwal masuknya, maka ini bisa dibuat schedule-nya nanti kamu datang tanggal sekian. Gitu. Saya kira ini bisa dipilah-pilah. Gitu. Kemudian juga nanti dia bisa atur kalau datanya di dalam itu ada data tentang berapa sih kapasitas kontainer di dalam sebuah pelabuhan. Oh, misalnya dia akan menampung sekian ribu kontainer. Dia lihat keterisiannya. Oh, sekarang udah terisi 40%. Berarti 60% itu belum terisi. Nah, dia bisa atur kira-kira berapa truk yang boleh masuk dalam 1 hari. Itu ya. Nah, nah ini ada istilah namanya sini weak problems. Ini artinya masalah-masalah yang kompleks yang biasanya melibatkan ada sekian banyak stakeholder, melibatkan banyak aktor gitu. Nah, untuk bisa mengatasi ini pendekatan dengan design thinking biasanya efektif. Nah, ini tadi saya mau mengatakan bahwa harus berpusat kepada manusianya, people center. Ini sama seperti ini. Untuk mengatasi hal penumpukan tadi itu, kalau kita menggunakan pendekatan yang biasa saja, ya sama seakan-akan kita menabrak tembok. Biasanya tidak sesuai dengan apa yang menjadi masalah. Tapi kalau berdasarkan tadi people-nya, maka ketika saya mau menyelesaikan masalah ini, yang pertama saya akan hubungi mulai dari truknya, pengguna truknya, supirnya, kemudian dari sisi penjaga gerbang, penjaga gate-nya, kemudian di bagian regulasi yang mengatur aturan di dalam pelabuhan, itu yang akan kita explore semua. Kira-kira mereka itu kebutuhannya apa, masalahnya apa, gitu. Nah, ini ada bukti yang sudah pernah menerapkan design thinking. Jadi PT Triton Global Maritim. Nah, dengan dia terapkan model seperti itu, dia ngecek secara menyeluruh semua penggunanya, sehingga ini bisa meningkatkan operasional. Jadi terdapat efisiensi operasional sampai 307%. Artinya kalau dia 300% ini, kalau dulu dia bayar 100, dia bisa efisiensi menjadi 30 ribu saja gitu. Itu. Itu ya. Nah, ini adalah masih keberlanjutan dari design thinking. Ini bagaimana sebuah model design thinking itu dipecah-pecah. Mulai dari berpikir divergen. Ini berpikir divergen artinya
dia berpikir meluas, tidak dibatasi dengan pemikiran tertentu, tapi lebih bebas saja berpikir. Nah, ini di sini untuk pertama itu karena saya pengen tahu ada masalah apa di truk-truk, ada masalah apa di pembuat regulasi, maka kita harus menggunakan model empathize atau empati. Kalian bisa pahami apa yang dimaksud dengan empati? Apa itu empati? Hah? Rasa iba. Nah, boleh. Apalagi kira-kira kalau berempati? Apalagi kira-kira empati? Menempatkan posisi kita di sisi orang itu termasuk juga berempati. Gitu. Misalnya ada orang lagi bersedih. Saya tidak bisa ikut sedih kalau saya tidak posisikan diri saya sama dengan dia. Itu tidak empati namanya. Saya lihat teman saya lagi sedih terus saya ketawa-ketawa saja, itu tidak empati namanya. Karena tidak menempatkan posisi yang sama dengan dia. Gitu ya. Itu empati. Nanti ada rumus-rumusnya bagaimana empati itu bisa kita gunakan, bagaimana caranya mengumpulkan datanya menggunakan model empati ini. Gitu. Kemudian yang lanjut adalah ini define. Ini konvergen, ini maksudnya semakin fokus. Jadi kita sudah punya datanya, sudah punya data kira-kira supir. Misalnya saya lagi mengeksplor data dari supir. Saya mungkin harus ikut dengan supir truknya sambil bertanya-bertanya, mungkin harus minum kopi, terus menanyakan apa kira-kira harapannya, apa masalahnya, apa kebutuhannya, apa keinginannya gitu. Dari data yang saya punya itu nanti saya bisa merumuskan kira-kira apa solusi-solusinya kira-kira. Gitu. Oh, ternyata kalau di truk itu dia tidak punya informasi yang tepat kira-kira kapal nanti ini yang mau mengangkut muatan saya itu datanya tanggal berapa, sehingga dia main selonong saya, pokoknya diperintahkan jalan ya jalan saya gitu. Tapi kalau dia punya informasi tersebut, dia bisa memprediksi, oh saya sekarang jalan, oh nanti jam-jam sekian baru saya masuk pelabuhan misalnya. Nah itu. Kemudian ini istilahnya ada two diamond ya, double diamond. Setelah define atau merumuskan, nah ini lagi ada poin yang ketiga, ada tahapan ketiga adalah ideate. Jadi mengumpulkan semua ide-ide. Nah, ini kan sudah kita rumuskan kira-kira untuk menyelesaikan berdasarkan masalah yang kita sudah dapat, kira-kira ide-ide apa saja lagi. Nah, fungsi di sini seperti yang tadi divergen artinya melebar. Silakan memberikan segala macam ide-ide secara bebas tanpa apalagi terlalu berpikir jangan ini nanti ini enggak cocok ini. Dikumpulkan saja sebanyak mungkin. Nanti akan dipilah lagi dalam sini nih. Akan dipilah lagi, oh dikelompokkan, oh ini yang bagus, ini yang tidak. Kemudian dibuat menjadi prototipe. Setelah jadi prototipenya langsung bisa dites. Nah inilah siklus dari design thinking. Nah ini yang model yang digunakan oleh setiap pengembangan sistem. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Kita hari ini demikian. Next kita akan praktekkan bagaimana membuat design thinking ini dalam praktek. Jadi kita mulai mengidentifikasi apa masalahnya, kemudian nanti mencari solusinya. Gitu. Kemudian sebagai bahan bacaan kalian bisa akses di LMS kita di e-learning. Nah, ada bacaan di situ design thinking. Semua yang saya sampaikan tadi itu Anda bisa baca-baca di sini. Kalau ada pertanyaan bisa melalui
aplikasi ini untuk fasilitas forumnya atau bisa juga menggunakan bertanya langsung juga nggak masalah. Atau next kita ketemu di pertemuan selanjutnya bisa langsung ditanyakan lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.